Akibat umat Islam pada saat ini tidak mempelajari soal hati, maka instruksi Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun, coba dalam diri kamu introspeksi, tengok ke dalam. Al-Zariyat ayat 21. Bu, Pak, di dalam kehidupan dalam dunia ini, hati ini membawa peranan penting. Disebabkan hati kita bisa pecah belah, disebabkan hati kita bisa menegakkan kesatuan dan persatuan, disebab hati kita bisa menyindir manusia tukang fitnah, tukang caci, munafik, menyalah-nyalakan orang padahal dia sesat. Disebabkan hati kita bisa menjadi manusia berakhlak kalimah, akhlak yang mulia, bersopan santun, budi yang luhur. Disebabkan hati kita masuk neraka jahanam, disebabkan hati kita bisa masuk jannatun naim. Begitu peranan hati. Kalau gitu peranan hati, ada apa sebenarnya dalam hati itu? Kok begitu dahsyat paranannya? Ada apa? Tanya Allah, Al-Baqarah ayat 10. Fi qulubihim maradun, dalam hati mereka itu ada penyakit. Penyakit. Penyakit apa? Banyak, 6.666 ayat Quranul Karim. 6.666 urat di tubuh manusia yang telah diproses oleh kedokteran. 6.666 penyakit dalam hati manusia. Bukan sedikit. Penyakit yang paling bahaya, hawa nafsu, iblis, setan, kasih ke dunia, loba, tamak, rakus dan bahil, pemarah, bengis, dendam, kesuman, hasad, dengki, fitnah, munafik, ujub, ria, iri, cemburu dan pengkhianat, lalai, lupa, jahil, muratab. Itu bahaya. Kita biarkan penyakit itu. Sambungan ayat, fazadahumullahu marada, ditambah Allah itu penyakit. Kita biarkan terus-terus, kita tidak cari antinya, pembasminya. Kita biarkan ujung ayat, walahum azabun alima bima kanu yakdzibun. Bagi mereka lah azab yang sangat pedih karena mereka pendusta. Pepat di luar, pancung di dalam, lain di mulut, lain di hati. Bak pantun mengatakan atap hati gulung gemulung, bakar sampah buang syaratnya. Ibarat punting makan di ujung mulut manis, apalah gunanya. Allah berkata lidah tapi jengkol yang diingat. Ini. Macam mana membersihkan hati? Likuli sayin faqatun, kata Rasulullah. Ya, segala sesuatu ada pembasminya, pembersihnya. Alat membersihkan tubuh manusia pakai air. Menurut ilmu fikih, tandanya bersih, hilang bau, hilang warna, hilang rasa. Alat menyucikan hati pakai apa? Ya, baca istighfar Bu ya, istighfar. Kan gitu ya. Kalau membersih hati, kata Ustaz, baca banyak baca istighfar. Astagfirullahaladzim, ya Bu. Betul? Baik. Istighfar letaknya di mana Bu? Di lidah. Hati di dalam. Terima di akal, dibaca di luar dalam bisa bersih. Ya, agama diterima dengan akal ya. Kalau agama tidak akal, bukan agama. Jangan agama di akal-akal. Coba masjid itu kotor di dalam, rame-rame kita di luar, bersih dalam, bersih dalam, bisa betul? Atau kita sapu luar nih bersih-bersih, bisa ikut dalam bersih? Enggak bisa. Puasa kalatun kalbu zikrullah, alat membersihkan hati. Ingat Allah, kata Rasulullah. Tapi nggak mungkin kita bisa ingat sebelum kenal kepada yang nggak ingat. Bersihkan itu. Qad aflaha man tazakka. Beruntung orang yang suci hatinya. Wa dzakara rabbihi, dia mengingat Tuhannya. Fa shalla, baru tegakkan salat. Hukumnya orang nggak bersih hati. Qad aflaha man tazakka. Beruntung orang yang suci hatinya, yang bersih hatinya. Kalau nggak bersih, apa hukumnya? Qad aflaha man dakhaha wa qad haba man dasaha. Beruntung orang yang suci hati. Sesat manusia tidak suci hatinya. Sampai ayat 9. Apa hukumnya orang hati nggak bisa ingat Allah? Fawailul kasyatu qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dalalin mubin. Celaka bagi mereka yang hati tidak ingat Allah, mereka itu sesat nyata. Sampai mana sesat orang yang enggak ingat Allah? Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang, balhum adallu, lebih sesat daripada binatang. Ulaika humul ghafilun, itu orang yang lalai tidak ingat Allah. Al-Arab 179. Itu hukum enggak ingat. Apa hukumnya orang yang tidak menegakkan salat? Ya, kalau kita dengar Rasulullah mesti enak di telinga. Man taraka salata muta'amida faqad kafara jahara. Barang siapa meninggalkan sembahyang dengan sengaja, kafir yang nyata. Mesti enak. Arti kafir engkar, arti berdosa. Tapi kalau Allah ngomong, orang tidak sembahyang wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Orang yang tidak sembahyang kalau mati jangan sembahyang selama-lamanya. Wala takum ala qabrihi,
Jangan berdiri, jangan pijak kuburannya itu. Innahum kafaru billahi wa rasulihi. Karena dia kafir pada Allah dan Rasulnya. Wa matu fahum fasikun. Matinya fasik sesat. At-Taubah 84. Jangan coba-coba, Bu, ada orang nggak sembahyang, kita sembahyangkan. Jangan coba-coba. Dalam hukum Al-Quran dan hadis tidak ada hukum-hukum toleransi. Mengingat, menimbang, memutuskan saudara. Tidak ada.